Shalom anak-anak yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita. Secara khusus hari ini kita akan bersama-sama bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah dan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita bersama di sepanjang semester ini, bahkan terlebih lagi di tahun ajaran 2019-2020. Kita bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang besar. Kita mau berterima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Nanti kita akan dipimpin oleh Ananda Joseph. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 tahun ajaran yang telah Engkau berikan kepada kami siswa-siswi SD Kristen Kampus Yogyakarta ini. Walaupun selama 3 bulan kami tidak dapat bertemu dengan teman-teman dan guru, kami bersyukur karena kami bisa melakukan ibadah online ini. Dan sebentar lagi kami akan melakukan ibadah penutup tahun ajaran 2019 dan 2020 ini. Mohon Tuhan berkati supaya dapat berlangsung dengan lancar dan tidak ada kesalahan sama sekali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang mewarnai kehidupan kita. Karena kasih-Nya yang mengasihi kita, yang menolong kita, memberikan kekuatan dan kesehatan sampai dengan hari ini. Kasih itulah yang ingin kita nyatakan dalam pujian kita. Yesus pokok, karena Allah mengasihi kita, karena Dia mencintai kita, maka kita mengasihi Dia. Mari kita angkat pujian ini, Yesus pokok, tinggallah di dalamnya.
tinggallah di dalamnya, pasti kau berubah. Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Masih kita akan pujian ini sekali lagi. Yesus pokok dan kita jarangnya. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktu ini kita mau memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sudah selama 4 bulan ini kita boleh belajar di rumah, dan waktu ini kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan anak-anak bisa titipkan kepada TU di sekolah, ataupun anak-anak bisa simpan di dalam amplop, dan nanti pada saat kita masuk sekolah kembali, pada saat ibadah pembukaan tahun ajaran yang baru, anak-anak bisa membawanya ke sekolah. Mari kita menyanyi satu pujian mengiringi persembahan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah
akan disampaikan oleh Ananda Cadence. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama berlangsungnya semester 2 ini. Walau sebagian besar waktu semester ini kami harus jalani dengan daring di rumah, tetapi Engkau telah peliharakan kami hingga saat ini. Tetap sehat bersama keluarga kami masing-masing di masa pandemi ini. Saat ini ya Bapa, kami berikan persembahan ini bagi-Mu sebagai rasa syukur kami atas berakhirnya tahun ajaran ini. Berikan hikmat dalam pengelolaannya ya Bapa, untuk memuliakan nama-Mu. Khususnya kami persembahkan diri kami kepadamu Tuhan. Masa depan kami, waktu-waktu yang harus kami jalani di masa-masa ini. Untuk guru-guru, orang tua kami yang membimbing dan mendidik kami. Untuk kakak-kakak kelas 6 yang telah lulus dan melanjutkan studinya. Kemanapun mereka Engkau tempatkan. Dan untuk kami yang naik kelas ke jenjang selanjutnya, kiranya berkat-Mu turun atas kami semua ya Bapa, yang menjadi pelita kaki kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, waktu ini ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menolong kita sampai dengan hari ini. Semua karena firman-Nya yang ajaib yang telah diberikan kepada kita, memberikan pengharapan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, Kaulah harapan dalam hidupku. Dapat jalani hidupku
disampaikan oleh penginjil Betty. Shalom Ibu Bapak dan siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibu Betty akan ajak kita semua mencoba hafalkan ayat ini dengan gerakan ya. Demikian gerakannya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Mudah kan? Nanti bisa dicoba lagi supaya kita bisa hafal Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dengan cepat. Tuhan, berapa lama aku sakit? Aku pusing sekali. Badanku, tulang-tulangnya sakit semua. Tidak bisa tidur. Makan juga tidak enak. Sampai kapan Tuhan? Kenapa aku harus sakit? Kenapa? Kenapa sih? Tiap hari papa mama harus bertengkar terus. Kenapa mereka nggak bisa rukun? Udah gitu, nggak ada uang untuk bayar sekolah. Sudah beberapa bulan, uang sekolahku tidak bisa dibayar. Bagaimana mungkin bisa bayar uang sekolah? Makan saja juga susah. Tuhan, kenapa aku dilahirkan di tengah keluarga yang tiap hari bertengkar dan juga susah seperti ini? Maskaran laki. Sekarang itu kalau mau kemana-mana ndak bebas, harus pakai masker. Gara-gara virus corona itu loh, COVID-19, kita semua jadi susah. Lah, hidup dah susah, tambah susah. Gara-gara virus corona ini, mau apa-apa ndak bisa. Mau keluar rumah mikir. Pada yang sekolah ndak bisa. Yang mau kerja terbatas. Aduh, Mas Corona atau Mbak Corona ini loh, gawe susah urep. Ibu bapak dan siswa-siswi yang dikasihi Tuhan Yesus, sakit penyakit, kesedihan, kesulitan, dan juga pergumulan hidup
bukan hanya dialami oleh Betu, Beta, dan juga Beto, tapi juga dapat dialami oleh setiap orang tanpa terkecuali, termasuk kita, anak-anak Tuhan. Jadi, jika ada orang yang mengatakan ikut Tuhan Yesus itu pasti enak, gak pernah susah, gak pernah sakit, pasti berhasil, pasti sukses, dan kaya raya, itu salah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit di atas kita selalu berwarna biru dan indah. Kenyataannya, kadang-kadang langit berawan, mulai mendung dan gelap. Bahkan tiba-tiba bisa saja hujan deras datang dan mengguyur setiap kita. Ada yang menggambarkan kehidupan kita di dunia ini bagaikan kapal yang sedang berlayar di lautan. Ada kalanya air laut begitu tenang, angin sepoi-sepoi, sehingga membuat kapal dapat berlayar dengan lancar. Tapi kadang-kadang air laut tiba-tiba bergejolak. Ombak menderu-deru dan bergemuruh, dan tiba-tiba badai dahsyat menerpa kapal, sehingga membuat kapal terombang-ambing di lautan. Tapi tahukah kalian, di tengah situasi dan kondisi yang demikian, di kapal terdapat sebuah alat yang bernama jangkar, yaitu pemberat pada kapal yang terbuat dari besi. Jika jangkar ini diturunkan ke dalam air laut dan terbenam hingga dasar laut, akan membuat kapal tidak oleng. Jadi jangkar ini berguna membuat kapal tetap pada tempatnya. Sekalipun ada hembusan angin yang kencang, arus deras, atau gelombang besar menimpa, tetap kapal berada di tempatnya. Inilah kebenaran yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani di dalam Ibrani 6 ayat 19. Sebagaimana sebuah kapal dapat diterpa oleh hembusan angin yang kencang, badai yang bergelora, namun karena memiliki jangkar, kapal itu tetap berada pada tempatnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Meski hidup kita dapat terancam oleh berbagai masalah dan kesulitan hidup, namun karena kita memiliki pengharapan, maka kita tidak akan goyah, kita tidak akan putus asa, tidak akan mengeluh, tidak akan menyerah, dan tidak akan menyalahkan Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang tertanam sangat dalam di dasar laut, maka menjadi pegangan yang kuat, dapat dipercaya, dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa harapan itu menghubungkan diri kita dengan Allah Bapa di surga. Kita bisa datang kepada Allah, menyerahkan segala pergumulan, persoalan, kesulitan hidup kita kepadanya.
dan kita juga dapat memohon pertolongan Tuhan. Dan Allah Bapa di sorga menyatakan kasih dan pertolongannya atas kita. Semua itu dapat terjadi, dimungkinkan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengharapan kita yang sejati. Tuhan Yesus telah menyelesaikan persoalan masalah terbesar umat manusia, yaitu dosa. Dosa telah membuat hubungan manusia dengan Allah retak, rusak, sehingga manusia tidak dapat lagi datang kepada Tuhan. Bahkan manusia harus menerima hukuman, yaitu kematian. Namun Tuhan Yesus berkenan datang di dalam dunia, mati di atas kayu salib, sehingga hubungan yang rusak antara Allah dan kita manusia yang berdosa dipulihkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni, keselamatan diberikan, kehidupan yang kekal dianugerahkan. Bahkan kita dapat kembali datang kepada Allah. Tuhan Yesus bersabda di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang pasti dan tidak akan pernah mengecewakan. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau masalah terbesar manusia saja sanggup dan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang tidak dapat diselesaikan olehnya. Kalau kita membaca kitab Injil, di sana dicatat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya di dalam dunia ini. Orang buta dijalikkan, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Maka percayalah, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan Yesus sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus sanggup memulihkan keluarga kita yang retak. Tuhan juga sanggup memimpin dan menuntun studi kita, sekolah kita sampai selesai. Bahkan Tuhan Yesus juga sanggup mengalahkan virus corona atau COVID-19. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menolong kita. Ia sanggup mengatasi segala persoalan kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang paling indah adalah Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Maka amanlah jiwa kita, tenanglah kehidupan kita, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Jadi ibu bapa dan siswa-siswi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik dan jangan pernah lupa bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah ada jalan buntu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar untuk semua masalah. Oleh sebab itu, percayalah hanya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati.
Berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Dan lihatlah karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang pasti, teguh, dan aman bagi jiwa kami. Dan kami tidak akan pernah dikecewakan. Biarlah di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi, kami senantiasa menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat pujian Bapak terima kasih dan nanti kita akan menerima berkat dari Bapak Pendeta Heri Santoso. Bapa terima kasih. Anak-anakku sekalian, kita sudah mendengar bahwa Yesuslah satu-satunya harapan di dalam hidup ini. Mari kita sungguh menaruh seluruh harapan kita hanya kepada Dia. Bagi setiap kita yang bertekad demikian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang Esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu memberkati kesehatanmu, memberkati pergaulanmu, memberkati keluargamu, memberkati seluruh hidupmu dari hari ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin. Tuhan memberkati.